Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi perkenalkan wabarakatuh. kami dari kelompok satu yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Ahmad Zuhair Amal Naib dengan NIM 123230056. Dan saya Hafid Dwi Saputra dengan NIM 12323 123230051. Oke. saya Di sini kami Aiden Maisa oh Malacika Nugroho dengan NIM 12323000065. oke. Baik, di sini kami akan melanjutkan untuk laporan project screen time kami dosen yang di bagian modeling dan juga untuk DP5. Baik, untuk yang pertama silahkan dengan teman saya menjelaskan bagian sel satu. Nah, di sini seperti biasa salah satu kita akan mengimport semua modul ya, seperti Panda, NumPy, Matplotlib dan lain-lainnya. Lalu untuk sel 2, nah di sini kita akan memuat data hasil feature engineering yang sudah disimpan kemarin. Fitur yang dimuat yaitu seperti feature set.pkl, lalu dan juga screen time with save feature.csv. Nah, untuk sel ketiganya, di sini kita akan menyiapkan data-data untuk proses modeling. Nah, proses yang dilakukan di sel ini adalah kita akan mengekstrak data classification dan regression. Kemudian kita akan mengonversi ke NumPy arrays. Lalu kita akan validasi save datanya. Untuk format datanya yaitu kita ada X classification, Y classification, X regression, dan Y regression. Untuk sel 4, di sini adalah time series split. Nah, di sini kita akan membuat time series split untuk mencegah data leakage. Nah, prinsip dari time series split ini adalah data akan diurutkan berdasarkan waktu. Yaitu train data yaitu adalah data masa lalu dan test data adalah data masa depan. Lalu tidak ada shuffling seperti di random split. Untuk struktur splitnya, di sini kita menggunakan test size dengan ukuran 20% dan train size dengan ukuran 80%. Untuk splitnya yaitu train test adalah periode awal, train adalah periode awal dan test adalah periode akhir. Silakan Mas Hafid. Kamu nge-mute, Fit. Fit, kamu nge-mute, Fit. Maaf teman-teman, maaf. Suaranya nggak masuk dari tadi. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya sel kelima. Bisa teman-teman lihat untuk sel kelima sendiri adalah Trend Classification Models. Nah, di sel ini akan melatih berbagai model classification untuk prediksi heavy usage. Nah, model yang dilatih itu ada logistic regression, kemudian ada yang baseline, terus kemudian ada random forest yang assemble, terus ada gradient boosting yang ya boosting gitu. Kemudian ada support vector machine SVM. Nah, selanjutnya hasilnya adalah F1 score dan akurasi serta handling imbalance-nya. Bisa dilihat F1 score dari random forest berapa, kemudian overfit-nya berapa, ROC-nya berapa, dan imbalance-nya berapa. Seperti itu. Dan kesimpulannya best classification model atau model klasifikasi yang terbaik adalah random forest. Kemudian selanjutnya ada trend regression model. Nah, di sini itu adalah model fungsinya sel ke-6 itu adalah untuk melatih berbagai model regression untuk prediksi waktu penggunaannya. Nah, untuk model yang dilatih ada linear regression yang baseline, kemudian ada random forest regressor yang assemble, kemudian ada gradient boosting regressor serta support vector regressor SVR. Terus di hasilnya itu ada MAE-nya, ada RMSE-nya, ada R kuadratnya serta error rata-ratanya. Bisa dilihat. Kemudian kesimpulannya random forest regressor adalah model terbaik untuk model regresi. Nah, setelah itu tambah sedikit informasi, MAE adalah mean absolute error, itu adalah rata-rata absolut dalam menitnya, dan R kuadrat score adalah proporsi variasi yang dijelaskan oleh model. Nah, selanjutnya adalah sel ketujuh.
fungsi sel ketujuh ini seperti yang ditulis di sini adalah detail model evaluasi, adalah fungsi evaluasi detail model terbaik dengan visualisasi. Jadi di sini itu ada berbagai visualisasi, ada visualisasi conversion matrix serta visualisasi apa ini? Apa ini? Report apa ini? Saya nggak tahu namanya apa, saya lupa. Nah, di visualisasi pertama conversion matrix itu bisa kita pahami ya, kita bisa telaah. Untuk prediksi normal itu kisaran 539, sedangkan untuk prediksi yang heavy atau yang berat itu 29. Itu kalau yang normal, yang grafik normal dan normal sama prediksi normal itu isinya predik normal sama predik heavy. Sedangkan yang heavy itu ada predik heavy itu 32 predik dan normalnya 0. Lalu untuk keterangannya true negatif itu atau 539 itu adalah normal diprediksi sebagai normal yang benar, sedangkan false positif atau angka 29 itu sebagai normal diprediksi sebagai heavy atau salah. Sedangkan false negatif angka 0 itu heavy yang diprediksi sebagai normal atau tidak ada, sedangkan true positif yang angka 32 itu sebagai heavy diprediksi sebagai heavy yang benar. Sehingga akurasinya dia itu bisa disimpulkan adalah 95,2% atau 95%-an lah. Untuk precision-nya adalah 52% dan recall-nya 100% serta F1 score-nya 68,8%. Nah, yang terakhir untuk visualisasi yang kedua adalah visualisasi ternyata interpretasi plot. Di situ bisa kita lihat ada garis merah putus-putus atau perfect prediction line. Sedangkan titik-titik biru itu adalah prediksi versus aktual. Nah, pattern-nya itu adalah titik mendekati garis diagonal atau prediksi akuratnya. Dan MAE-nya sendiri bisa kita baca adalah 6,38 menit, sedangkan untuk R kuadrat skornya itu ada 0,872 atau 87%. Dan kebanyakan prediksinya itu rentangnya 50 sampai 150 menit. Seperti itu. Selanjutnya untuk sel 8 akan dan selanjutnya sel selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zofir. Waktu dan tempat dipersilakan. Mas Sofir masih nge-mute, Mas Sofir. Mas Zofir masih ke-mute. Maaf, saya ulangi lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang fitur yang penting-penting. Jadi setelah melakukan modeling tadi, didapatkan 10 fitur yang penting, yaitu ada usage trend dengan poin important 0,0515. Kemudian untuk day of week average usage yaitu dengan poin 0,0488. Kemudian untuk user average usage dengan 0,0393, kemudian app, dan selanjutnya bisa dilihat di sini. Kemudian apa yang kita dapatkan setelah mendapatkan 10 fitur penting ini, yaitu usage trend adalah fitur paling penting, yaitu dengan poin yaitu 6,15%. Kemudian pola temporal atau day of week average usage yaitu day of month itu juga penting. Kemudian karakteristik user average usage itu dan user STD usage relevan. Kemudian semua fitur berkontribusi itu tidak ada fitur dominan. Kemudian untuk sel ke-9 itu adalah fungsi untuk menyimpan hasil training untuk deployment. Ya, di sini file yang disimpan itu ada 4, itu base classification model .pkl, kemudian base regression model pkl, kemudian result summary JSON, kemudian fitur encoder. Nah, ini untuk tampilan bisa dilihat, yaitu untuk yang disimpan lebih detailnya. Kemudian untuk sel 10 itu final summary. Nah, dari final ini, untuk final summary itu hanya kayak ringkasan setelah model itu sudah selesai. Nah, dia bisa dilihat tuh detailnya, itu dataset, screen time analysis, total sampel 3000, fitur yang dibuat itu sesuai dengan yang tadi kita ini, yang
bagian 10 fitur penting. Kemudian untuk time price-nya itu dari 2024 Januari tanggal 1 sampai 2024 April tanggal 1. Jadi 4 bulan. Untuk model performance ya bisa dilihat untuk F1 skornya 0,943, untuk akurasi 0,952, untuk boost impact itu ya udah. Tadi seperti yang dijelaskan. Untuk lainnya anti overfitting ini hanya penjelasan saja. Kemudian untuk output yang generate itu ada 4, dan ada keterangan untuk project complete successfully. Nah, apa ya insight yang didapat, yaitu bagian perform model terbaik klasifikasi F1 score 94,3%, terus ya, kemudian akurasi 95,2%. Kemudian untuk kelemahannya ya false positive rate yaitu 5,4%. Kemudian untuk regression random forest tadi yang sudah seperti dijelaskan teman saya itu MAE 6,38 menit, kemudian R kuadrat itu ya seperti yang dijelaskan tadi juga sama 87,2%. Dengan interpretasi ini melesetnya ya kurang lebih 6,4 menit. Untuk ini udah mungkin sudah yang bisa saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan ke Hafid untuk bagian demonstrasi. Oke, terima kasih Mas Dovir atas waktu yang diberikan. Mungkin sedikit membenarkan aja beberapa tadi disebutkan agak salah, bagian F1 score sama MAE serta kuadrat bisa dilihat aja di layar. Oke, selanjutnya saya ke bagian deployment. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara model kita bekerja. Oke, pertama ini adalah tampilan website dari awal untuk model yang telah kami bangun. Kemudian scroll ke bawah. Ini cuman ya tambah-tambahan desain-desain aja. Kemudian tekan start predicting now atau try visual version, sama aja. Nah, ketika sudah tekan itu nanti akan tampilan seperti ini. Ada penyambut, ada predict screen time, kemudian ada informasi usernya, terus ada usage patternnya, baik dari berapa kali aplikasi itu dibuka, terus berapa kali si user itu berinteraksi dengan aplikasinya, kemudian ada user ID-nya, karena tadi dibagi menjadi 80%, 20%, 80% untuk training, 20% untuk testing, maka yang masuk ke 20% adalah ID berikut, kemudian ada aplikasinya, daftar aplikasi, kemudian ada waktu, mau prediksinya kapan, kemudian ada time, kemudian ada estimasi. Ini tuh estimasi kasar aja ya teman-teman, estimasi kasar, harusnya prediknya dia mendekati segini gitu, seperti itu. Kemudian dia ada penjelasan terkait model serta beberapa lainnya. Oke, pertama kita bisa ngisi data manual. Misal aku isi 1656, kemudian aku pilih aplikasi kamera, kemudian ini jenis aplikasinya ya, tools app. Terus kemudian aku pilih waktunya misal besok, terus waktunya ternyata aku pilihnya tengah malam jam 10. Kemudian aku perkirakan user berinteraksinya 135 kali. Nah, untuk interaksi ini maksudnya bisa kayak dia nge-tap-tap layar kayak TikTok gitu, tap-tap love, ataupun dia bisa kayak scroll, ataupun dia bisa juga kayak nge-pause, atau tergantung dari apps-nya sih sebenarnya kayak interaksinya kayak gimana. Kalau main game berarti main game gitu. Kemudian untuk number of launch itu times atau times open sini itu adalah berapa kali aplikasi itu dibuka dalam seharinya gitu. Misal dia 21 berarti 21 kali aplikasi itu dibuka. Nah, seperti itu. Jadi kayak kita tuh memprediksi berapa menit sih dalam sehari si user itu menggunakan aplikasinya berdasarkan frekuensi aplikasi dibuka dan berapa banyak interaksinya dengan aplikasi. Misal seperti ini, bisa isi manual kayak gini ataupun fill sampel data. Aku pakai fill sampel data aja ya, biar acak lah. Nah, perkiraan dia tuh 24 menit harusnya benar ya, dan errornya kan tadi 2 sampai 3 menit ya.
Berarti harusnya perkiraan bisa 24 menit lebih ataupun 24 menit kurang. Dengan number of launch-nya 4 atau aplikasi dibuka 4 kali dalam sehari dan 48 menit interaksi 48 kali interaksi aplikasinya TikTok, berarti interaksinya mungkin di scroll gitu ya. Dan waktunya adalah hari ini besok. Kemudian waktunya di jam 10 pagi itu waktu kerja. Perkiraan berapa menit sih si user menggunakan aplikasi, kita cek. Setelah diprediksi, ternyata 25 menit, jadi mendekati yang prediksi tadi ya, maksudnya estimasi tadi. Berarti akurasinya sudah cukup bagus, errornya juga nggak terlalu banyak. Dan apakah dia masuk ke status berat, kan thresholdnya tadi dari setting 90 menit ya teman-teman di fitur engineering. Jadi setelah diprediksi, si model ini setelah memprediksi berapa menit penggunaannya, kemudian akan diklasifikasikan apakah lebih dari 90 menit ataupun kurang dari 90 menit. Ternyata dia kurang dari 90 menit, berarti masuk dia moderate atau penggunaan yang normal lah, rata-rata normal gitu, seperti itu. Oke, misal aku pengen memprediksi lagi teman-teman. Misal aku prediksi yang berat nih 99 menit, sebanyak 197 interaksi, 14 kali dibuka aplikasinya WhatsApp. Jadi bisa jadi dia ngechat orang sebanyak gitu ya. Oke, kita cek. Ternyata mendekati teman-teman dengan prediksinya. Dan dia melebihi dari thresholdnya 90 menit, seperti itu. Jadi dia masuk ke high, perlu pengurangan lah. Jadi sebenarnya bisa dimanfaatin ini. Apa sih manfaatnya setelah kita klasifikasiin, setelah kita ternyata lebih, ternyata kurang dari 50 menit. Kalau misalnya lebih berarti diapain, kurang diapain. Itu bisa untuk marketing, kayak kapan ngasih aplikasi itu si aplikasi misal memanfaatkan model yang kami buat. Nah, berarti aplikasi itu kapan bisa memperkirakan harus masang iklan atau enggak. Ini bisa dimanfaatkan oleh aplikasi lain atau siapapun yang ingin manfaatkan ini dengan cara untuk monitoring anaknya atau monitoring siswa sekolahnya, seperti itu. Misal aku prediksi lagi ya teman-teman, misal 66 menit nih estimasinya, berarti kayak mendekati 65 menit, seperti itu. Jadi untuk prediksi untuk klasifikasinya ada berbagai macam. Misal ini ya, aku misal data acak lagi, misal aku taruh di sini. Berarti kalau di sini berarti dia akan very low atau penggunaan yang sangat rendah. Kemudian kalau misalnya aku prediksinya tinggi gitu ya, misalnya banyak ini, misal sekitaran segini lah 162 menit. 143 lah, nggak terlalu jauh. Dia masuk ke very high, seperti itu. Mungkin itu saja untuk deploy web model yang telah kami deployment. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Mas Sofir untuk menutup. Baik, terima kasih Mas Hafid untuk demonstrasinya. Mungkin sekian dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.